Lord Boros. Walau bukan monster murni, Boros tetap dianggap sebagai monster karena dia bukan manusia dan mengancam bumi. Termasuk makhluk misterius dan tingkat ancaman di atas naga, dia sampai sekarang tetap salah satu karakter terkuat yang pernah Saitama lawan. Selama bertahun-tahun, dia nyari musuh yang sepadan dan akhirnya ketemu Saitama. Walau dia nggak bisa apa-apa pada akhirnya, dia tetap respect ke Saitama dan meninggal secara damai. Boros juga punya dua form transformasi. Yang pertama adalah rilis Boros dan yang kedua adalah Meteoric Burst Boros. Kedua form ini ningkatin kemampuan fisiknya Boros sehingga dia bisa tambah kuat dan lebih cepat lagi. Orochi. Raja monster Orochi termasuk monster di atas ancaman naga dan makhluk misterius. Walau diduga dia dibuat oleh Psychos. Dari fisik, dia terbuat dari kumpulan kepala naga layaknya Hydra. Gara-gara ini, kepala naganya mirip tentakel dan dia bisa ngambil bentuk apa aja seperti kelabang, dinosaurus, dan humanoid. Kemampuan bertarung dia selevel Garo didampingi kejeniusannya yang ngebuat dia bisa ngekopi cara bertarung orang hanya dengan ngeliat. Di awal, dia pura-pura nurut sama Psychos walau sebenarnya dia sering jalan-jalan di dalam bumi nyari jawaban alasan kenapa dia itu ada. Sampai dia nemu kuil yang menggambarkan bentuk Orochi yang mirip banget. Setelah itu, dia nunggu kesempatan sempurna untuk nyari pengorbanan biar bentuk asli dia bisa bangkit lagi. Orochi terkenal nggak punya ampun sampai makan awaken cockroach karena kesel. Tapi ya sekuat dia tetap dibabat abis sama Saitama. Bahkan jurus dia yang nyedot inti bumi yaitu Gaia Cannon dengan mudah ditangkis Saitama. Sisa daging Orochi ini kemudian bersatu dengan Psychos. Overgrown Rover. Monster ancaman naga yang satu ini adalah salah satu kader atau eksekutif asosiasi monster dan termasuk makhluk misterius. Tugas dia menjaga markas asosiasi monster sekaligus jadi peliharaan Orochi. Uniknya Rover yaitu kalau dia kalah otomatis bakal nurut ke yang ngalahinnya. Contohnya Saitama. Setelah keruntuhan asosiasi monster, dia mengecil biar bisa jadi peliharaan Saitama. Meski mengecil, OP-nya dia tetap sama seperti ketika ngalahin Garo. Sekarang dia hidupnya enak diurus Saitama dan kawan-kawan. Garo, termasuk ancaman naga, walau bukan monster ketika manusia, dia tetap dianggap sebagai ancaman naga. Punya pikiran jenius yang dia pakai ketika bertarung, bisa beradaptasi bahkan mengikuti cara bertarung lawannya. Apalagi kalau dia dibabat abis-abisan. Setelah bangun, bakal jadi tambah kuat. Di awal karirnya, dia ngebabat hero kelas A dengan mudah. Korban kelas S pertama dia juga adalah Tank Top Master. Dari sini sebenarnya Garo bisa dikategorikan sebagai demon. Bahkan masuk kelas S juga bisa karena dia walau lagi sekarat dan keracunan bisa ngebabat 8 hero ini. Tapi setelah dia dibabat abis dua monster demon ini, dia bangun dan dengan mudah ngalahin dua monster tadi. Tapi ya lagi-lagi kalah sama Rover dan Orochi. Tapi ketika dia bangun, dia berhasil ngelawan Darkseid sampai mental dia hancur. Di sini harusnya udah naga. Tapi belum selesai, dia berubah jadi monster beneran dan ngalahin Sage Centipede dan Platinum S. Kemudian berevolusi lagi sampai akhirnya dikasih kekuatan oleh God dan jadi Cosmic Garo. Udah di atas naga ya guys ya. Dia ngelawan Saitama mulai rada seimbang. Tapi ya setelah itu Saitama marah besar dan ngalahin Garo. Akhirnya dia tobat dan sekarang jadi murid Beng lagi. Evolusi dia yang paling ngeri dari yang awalnya villain biasa sampai jadi ancaman ke bumi sampai jadi tobat lagi ya guys ya. Phoenix Man. Awalnya ancaman dia demon, tapi setelah dia mati, potensi sebenarnya terbukti. Awalnya pemeran acara TV pakai kostum, tapi saking sayangnya dengan karakter dia sendiri, setelah acara TV-nya di cancel, dia nggak mau ngelepasin kostumnya. Sampai akhirnya ketika dia nyoba ngelepasin, kostumnya udah melekat dan menjadi bagian diri Phoenix Man. Dan akhirnya ngebuat dia jadi monster. Tugas dia adalah sebagai pengantar pesan dan transportasi monster. Tapi setelah dia bangkit lagi, ancamannya langsung meroket jadi naga. Dengan mudah ngalahin semua gadget Child Emperor sampai hampir meninggoy bocilnya. Tiap kali Phoenix Man mati, dia bangkit lagi tambah kuat dan dengan kemampuan baru. Sampai harus di nerf Murata dan Wan. Dia juga punya dimensi mental sendiri di mana dia bisa ngebawa siapapun ke dalam untuk ngobrol. Tapi kayaknya bisa juga untuk mempengaruhi orang. Tapi ya dimensi ini dibobol Saitama. Tapi ya akhirnya ditipu Child Emperor dan dia berubah jadi kecil. Setelah invasi asosiasi monster, dia tobat dan sekarang jadi maskot karakter burung lagi. Black S.
Monster ancaman naga yang satu ini adalah salah satu kader atau eksekutif asosiasi monster dan termasuk makhluk misterius. Tugas dia nggak diketahui pasti pertama kali ketemu Hero ketika dia ngejar Tareo dan dicegat Atomic Samurai. Di sini dia menang walau kejebak, tapi akhirnya bisa naik ke permukaan. Setelah di permukaan, dia ngebuat tsunami Black S dan ngebuat kewalahan para hero. Setelah berubah jadi Golden S dan Platinum S, sisa Black S kena bantai sama Metal Bat yang akhirnya menyisakan satu yang kemudian dipelihara Saitama juga dan sampai sekarang lagi nyari protein. Kemampuan dia yaitu ketika dipotong secara sempurna, selnya bakal jadi dua dan membelah diri dan ini nggak ada batasnya. Makanya ketika di permukaan bisa jadi ratusan jutaan triliun dan segala macam guys. Psychos dan Gyoro-Gyoro. Walau secara teknis bukan monster, Psychos tetap ancaman naga dan salah satu expert terkuat di One Punch Man. Awalnya teman Fubuki, dia tumbuh besar dan ideologinya berubah drastis, menyimpulkan manusia harus nggak ada di bumi. Dia jadi dalang di balik asosiasi monster dan jadi penasehat sekaligus taktisi bagi para monster menggunakan wujud Gyoro-Gyoro karena untuk menyembunyikan identitas aslinya. Cuma Orochi yang tahu Gyoro-Gyoro itu boneka aja. Ya, Gyoro-Gyoro umurnya nggak lama, dibabat abis Tatsumaki. Tapi setelah Tatsumaki ngerasain Psychos, dia ditarik ke atas dan mereka mulai bertarung. Tapi Psychos gak bisa menang sama sekali lawan Tatsumaki meski dapat power boost. Akhirnya dia bersatu dengan sisa daging Orochi untuk membentuk Psychorochi. Setelah kekalahan Psychorochi, dia muncul lagi di arc Psychic Sister, di mana dia dicoba diculik oleh kelompok Tsukuyomi ini. Tapi ia berhasil diselamatin Fubuki. Führer Ugly. Ancaman naga, monster ini termasuk kadar asosiasi monster dan termasuk jenis Ugmon, yaitu monster yang berevolusi karena penampilan mereka yang jelek. Dia bisa ngebuat anggota tubuhnya lebih gede dengan ototnya yang akan dia pakai untuk ngebabat musuh-musuhnya. Sifatnya yang sadis dan juga penampilannya yang jelek ngebuat dia musuh alami Amai Mask dan ya selama invasi markas monster, Amai Mask yang jadi korban bully Führer. Setelah nyampe permukaan, dia tambah tantrum dan ngebantai hero sana-sini. Dari Amai Mask, Tank Top Master, dan lainnya. Tapi setelah datang Bang, dia dipermalukan dan gak sengaja masuk perut Gums. Dimana dia bersatu dengan isi lambung Gums dan keluar jadi vomited Führer Ugly. Dimana dia sekarang baunya nggak ngotak. Dan bentuknya selalu meleleh. Tapi sekarang bisa ngelukain Darkseid sampai ngebuat luka permanen dan bisa ngelelehin para pendekar pedang pakai asam lambungnya. Dia nyoba balas dendam ke Bang tapi nggak sempat dan ditendang Garo sampai jadi debu. Goketsu. Ancaman naga, Goketsu termasuk kader asosiasi monster dan jadi monster melewati proses makan sel monster langsung dari Orochi. Awalnya yaitu seorang ahli bela diri legendaris dan pemenang turnamen Super Fight. Tapi setelah dia kalah ngelawan monster, dia dikasih kesempatan kedua yaitu tunduk jadi anak buah Gyoro-Gyoro dan Orochi. Dia nurut dan berubah jadi monster raksasa ini. Dia secara naratif kemungkinan salah satu kader terkuat karena Bakuzan yang sama-sama ancaman naga kalah dengan mudah ngelawan dia dan bahkan Genos yang kena kekuatan hero kelas S ngira butuh semua hero kelas S ngeroyok Goketsu bareng-bareng buat menang. Dia juga dengan mudah ngalahin Suiryu tapi ya nasib dia jatuh di tangan Saitama di mana jasadnya ngagetin Gyoro-Gyoro dan Orochi. Marugori. Walau secara teknis bukan ancaman naga, tapi kalau Saitama nggak langsung ngebabat Marugori, dia bakal naik jadi ancaman naga. Monster ini buatan manusia melalui serum ini. Tingginya beda jauh dari gedung di sekitar dan bahkan ngayunin tangan satu daerah kota hancur lebur. Belum lagi gerakannya cepat dan lincah, nggak lambat kayak Titan-Titan pada umumnya. Taruh dia lawan Rambling, dia yang menang. Dia juga salah satu monster yang ketika dipukul Saitama nggak langsung meledak. Forest King. Ancaman naga termasuk makhluk misterius yang katanya pemimpin suku hutan yang pengen ngebawa bumi ke kondisi hijau lagi. Bisa pakai ranting buatan sebagai senjata dan ketahanan dia kuat juga. Bisa nahan Tank Top Master. Dengan mudah ngebabat hero-hero yang dikirim buat ngelawan dia. Tapi sayangnya dia monster yang perannya cuma untuk nunjukin pertumbuhan Genos. Dan kena one shot sama Genos guys. Evil Natural Water. Monster ancaman naga yang satu ini adalah salah satu kader atau eksekutif asosiasi monster. Pertamanya dia dikurung di akuarium, lepas dan tantrum ke sana kemari, ngelawan trio pendekar pedang sampai lawan Child Emperor.
Ketika sampai di permukaan, dia dibuat melewati proses perubahan wujud dari liquid jadi gas sama Darkseid nih guys ya. Tapi dia selamat dan bersatu dengan samudra lautan. Untungnya belum aneh-aneh, Saitama datang dan ngebuat Evil Natural Water melalui proses perubahan wujud lagi. Sisanya ditelan Darkseid ketika perangnya udah selesai. Homeless Emperor secara teknis bukan monster, tapi Homeless Emperor diberi kekuatannya oleh God langsung yang bisa ngebuat dia nggak natural. Ancaman naga sekaligus kader asosiasi monster, Homeless Emperor asal-usulnya rada menyedihkan. Dipermalukan bosnya sendiri, abis itu dipecat, dan jadi nggak punya rumah. Sampai ketika dia pengen tidak hidup lagi, datang wujud God yang nawarin dia kekuatan untuk membasmi manusia. Dia terima dan ikut asosiasi monster. Sebenarnya dia nggak punya rencana ikut mereka sampai akhir, tapi bakal mengkhianati pas waktunya yang tepat. Dia ngebebat zombie man terus-terusan dan para hero di permukaan. Sampai akhirnya dia ditahan zombie man dan kekuatan dia diambil oleh God lagi dan dia jadi garam. Kekuatan dia mirip vaksin man dan bisa disepam tanpa batas. Ngebuat dia salah satu karakter terkuat dengan ketahanan terlemah. Psycho Orochi, gabungan antara Psychos dan sisa daging Orochi, sekaligus bantuan God, monster ini jauh lebih tinggi dari kota Z dan ngebuat Tatsumaki kewalahannya nggak ngotak. Sampai-sampai hampir ngebuat dia turun. Serangan Psycho Orochi berhasil ngebelah bagian bumi dan terangkat sampai ke angkasa. Untuk ngalahin monster ini, dibutuhkan Genos dan Tatsumaki full power tanpa gangguan. Meski begitu, dia tetap berubah jadi jet dan kabur sana-sini. Akhirnya Psychos lepas dan berhasil kabur walau akhirnya ditangkap Fubuki. Nian, monster ini termasuk kader asosiasi monster dengan ancaman naga. Awalnya kucing biasa, tapi berevolusi jadi monster saking bencinya dia dengan manusia, spesifiknya pemilik dia. Ya walau begitu, keistimewaan dia ada pada kelincahannya yang ngebuat dia bisa masuk celah manapun, sekecil apapun. Nian yang mengubah para tahanan penjara jadi monster. Ketika ketemu puri-puri, dia sadar bisa aja bahaya dan kabur. Habis itu ketemu Saitama dan nyoba nyakar tapi nggak ngaruh sama sekali ya guys ya. Akhirnya ke permukaan dan ngebantai tim penjaga dengan mudah. Tapi akhirnya dibakar sampai tutung sama Drive Knight. Withered Sprout. Awalnya estimasi ancaman dia cuma Tiger. Tapi sebenarnya dia sengaja biar para hero lengah dan bener aja dengan mudah ngebabat para hero. Menggunakan kekuatan esnya, dia ngebuat es raksasa sana sini dan ngebuat para hero nggak bisa gerak. Tapi untungnya Saitama lewat dan dibantai. Geryuganshu. Ancaman naga, dia adalah tangan kanannya Lord Boros dan salah satu pengguna psychokinesis terkuat di alam semesta. Dia bisa ngebuat objek bergerak dalam kecepatan cahaya dengan menghapus gesekan antara bendanya dengan udara. Dia juga bisa ngebuat medan gravitasi seberat black hole. Tapi kayaknya kalau lawan Tatsumaki tetap menang Tatsumaki ya guys ya. Akhir hayat dia datang dari kerikil ini yang dilempar Saitama. Golden Ash. Ancaman naga, monster ini terbuat dari 10 triliun sel Black Ash yang kemudian bersatu jadi Golden Ash. Dari yang awalnya cuma semut bagi Darkseid, sekarang dia bisa nge-one shot Darkseid sampai dia mental. Kulitnya saking kerasnya dibutuhkan Sunblade-nya Atomic Samurai buat motong tangannya doang. Ngelawan Vomited Führer Ugly juga nggak masalah bagi dia. Tapi ya umur monster ini singkat banget dan gak panjang sama sekali. Karena setelah ngelihat King, dia nggak pede menang. Dan akhirnya bersatu dengan sisa sel Black Ash, ngebuat Platinum Ash. Elder Centipede. Ancaman naga, monster ini termasuk kader asosiasi monster dan asal-usulnya nggak diketahui pasti. Meski begitu, monster ini narik perhatian Blast sampai-sampai Blast mau nangkep Elder Centipede hidup-hidup. Tapi ya gagal karena ada campur tangan God. Ini ngebuat Elder Centipede dendam banget sama Blast. Meski begitu, dia tetap jadi aset penting asosiasi monster. Dengan ukuran tubuhnya yang raksasa banget, menjadi pengalih perhatian selagi Wagarma diculik dan juga ngalahin Metal Bat. Terus muncul lagi buat ngelindungi Garo yang diselamatin Phoenix Man. Tapi King datang dan dengan mudah manggil Saitama yang mengubah wujud dia dari solid jadi gas. Kemampuan Elder Centipede adalah regenerasinya. Ketika dia hancur kulitnya, bisa keluar lagi kulit baru dan sembuh lagi. Ini ditunjukin ketika dia dibabat Bang dan Bom. Pluton. Ancaman naga, monster ini muncul di akhir season 1.
Termasuk makhluk misterius, dia ngeklaim dirinya sebagai raja dunia bawah. Bentuk dia raksasa dengan kepala babi dan ngebawa garpu raksasa. Dia ngerusak kota Ye dan kemungkinan kapasitas penghancur dia datang dari hidungnya yang nyedot bangunan-bangunan. Tapi dengan mudah di one shot Saitama sampai jadi daging giling. Vaksin Man, ancaman naga dan termasuk makhluk misterius, ada teori dia diciptakan langsung oleh God karena kemampuannya yang mirip dengan Homeless Emperor. Dia pengen jadi vaksin yang menyembuhkan bumi dari manusia. Dan ya, desainnya ini adalah referensi Piccolo dari Dragon Ball. Dia dengan mudah ngancurin area kota dan ngalahin hero-hero yang dikirim buat ngelawan dia. Tapi dia ngeremehin Saitama dan langsung meledak. Kelihatannya juga dia punya form kedua yang menjadi tambah gede dan tambah mengerikan ya guys ya. Tapi sayangnya kita nggak bisa lihat kemampuan apa yang dipunyai form itu. Galewind dan Hellfire Flame. Ancaman naga, kedua monster ini termasuk kader asosiasi monster dan jadi monster melewati proses makan sel monster. Yang satu fokus pada jurus anginnya, yang satu lagi fokus pada jurus apinya. Kedua monster ini bisa berubah jadi bentuk manusia dan bentuk monsternya sesuka hati. Tapi ketika masuk form monster, kecepatan mereka tambah berkali-kali lipat sampai bisa nyaingin flashy flash yang rada serius dan memaksa dia pakai teknik finisher buat ngehabisin mereka berdua secara sekaligus. Kalau aja mereka nggak ngelawan Flash, kayaknya kelas S lain bakal kesusahan atau sampai kalah sama dua monster ini. Tapi ya mereka hidup lagi setelah dibangkitin Phoenix Man dan sekarang jadi bahan bully di Artless Ninja. Sage Centipede. Kelabang ini ancaman di atas naga dan diciptakan God untuk membasmi tinju yang melawan God. Dalam artian Garo atau bisa jadi Saitama. Dengan inti regenerasi yang kuat, dia susah banget untuk dibuat turu. Apalagi dengan ukurannya yang raksasa dan juga kecepatannya yang gak ngotak. Tapi ya Garo bareng Metal Bat berhasil ngalahin monster raksasa ini. Gloribus. Gak ada info banyak soal karakter ini, tapi dia adalah petarung terbaik di barisan petinggi Dark Matter Thieves dan dianggap lebih kuat dari Melzargard dan Geryuganshuk. Kekuatan dia berupa lidah asamnya bisa melelehkan apa aja, tapi ya belum bisa apa-apa langsung dibuat turu Saitama. Melzargard, salah satu petinggi Dark Matter Thieves, Melzargard ancaman naga dan bisa regenerasi tanpa batas. Gak ada asal-usul jelas tentang alien ini, tapi untuk numbuhin kepala kecil ini butuh 100 tahun. Meski bisa regenerasi terus-menerus, dia bisa kewalahan apalagi ketika ngelawan banyak kelas S. Setelah ketahuan kelemahan dia apa, dengan mudah dibasmi. Bakuzan, ancaman naga, Bakuzan asalnya ahli bela diri biasa yang menang turnamen sana sini. Tapi ketika dia ditawarin sel monster, ego dia yang pengen selalu jadi terkuat biar bisa ngebully orang lemah ngebuat dia makan sel monsternya dan dia berubah jadi monster gede ini. Dengan mudah ngebanting Suiryu sana sini, tapi untungnya Saitama datang dan ngebuat Bakuzan gak bisa mikir lagi. Karena kepalanya udah gak ada. Platinum S. Campuran dari Golden S dan sisa-sisa sel Black S, Platinum S menjadi bentuk puncak dari Black S. Dengan kecepatan yang gak ngotak, bisa secepat Flashy Flash bahkan lebih cepat dan juga secepat Garo. Platinum S tahu bahwa King adalah manusia terkuat di bumi, tapi dia pede bisa menang lawan King. Tapi ya sayangnya dia langsung turu ketika Garo all out. Gams, ancaman naga, monster ini termasuk kadar asosiasi monster dan ya rada bingung dikit. Kenapa Dani monster yang kelihatannya nggak bisa apa-apa masuk kader? Dia ketemu Pigod dan mereka bertarung. Setelah berhasil keluar ke permukaan, dia nyoba makan Tank Top Master tapi diledakin perutnya sama Genos. Dan dia akhirnya makan Purer Ugly dan dia dirobek dari dalam. Kenzan Red. Monster ini muncul di jalan Saitama dan Tatsumaki yang lagi berantem dan langsung turu ketika ditabrak. Metalbat yang lari jauh-jauh dari kota lain terpaksa pulang tanpa hasil. Meteor. Meteor ini ancaman naga. Byakko dan Genbu. Dua monster ini katanya peliharaan God, tapi belum terlalu banyak info tentang mereka berdua selain dari mereka emang kuat banget. Tapi diteleportasiin Blast masih bisa. Dan itu dia semua ancaman naga atau di atasnya dijelaskan. Kalau kalian suka konten yang seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Juga komen di bawah mau bahas apa di next video.